91,6 RRI Pro 2 Palembang. Twitter @pro2palembang. Fanpage Facebook Pro 2 Palembang. Mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Halo sobat kreatif, selamat siang. Dan seperti biasa nih ya, kalau dari jam 1 ke atas kita bakal ada kelas tambahan sobat kreatif. Dan kalau kamu penasaran nih ya, kira-kira belajar apa kita hari ini sobat kreatif. Nah, ini bakal perkenalkan dulu dong tutor kita hari ini sobat kreatif. Kita udah terhubung secara virtual dengan Bapak Siono. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang, Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun panas tapi sehat. Emang ya cuaca emang agak ekstrim ya Pak akhir-akhir Betul, ini. betul. Dan deres banget gitu ya, panas, dia jadi panas Iya. banget. Aduh memang. Tapi kalau proses belajar mengajarnya ini gimana Pak? Kan sekarang Proses belajar mengajarnya karena tatap muka terbatas, jadi jamnya juga terbatas, siswanya juga terbatas, materinya juga terbatas, semuanya serba terbatas. terbatas ya Pak ya. Tapi Iya. pengennya yang maksimal pokoknya ya penerimaannya. Tapi ya benar, tapi pembelajarannya harus maksimal walaupun jamnya terbatas, tapi pembelajarannya maksimal pastinya. Benar. Dan siang hari ini nih Pak, kira-kira kita akan belajar apa nih Pak? Kayaknya ini bagusnya kita materinya kelas 12 tentang caption tag. Nah, ini mungkin masih ingat ini Mbak Erin ya. Awal-awal tamat dulu pernah belajar tentang caption tag. Nah, kita mau ulas lagi kayaknya. Oke deh. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris tentang caption text for grade ya apa ya? Untuk kelas 12 ini ya. Kelas 12 kayaknya ya. Oke. Kalau waktu itu mungkin kayaknya pernah untuk tingkat dasar. Nah, hari ini kayaknya kita naik yang paling up level kayaknya. Kita up level dulu hari ini ya. Jadi makin hari kita makin up level nih. Besok kita bakal belajar di universitas juga kayaknya. Siap. Bapak Siono, silakan pembelajaran siang hari ini bahasa Inggris tentang caption text. Oke, saya coba share screen dulu. Oke. Silakan Bapak. Oke, sebentar ya. Oke ya. Ya, ini kayaknya menarik kalau kita hari ini belajar tentang caption tag for grade 12 ya. Sambil idep-idep agak mereview lagi Mbak Erin mungkin masih ingat dulu waktu kelas 12. lagi nih Pak ya, kira-kira ini. Ya, udah tampil ya? Udah. Oke, ya. Kita hari ini pemirsa akan coba belajar tentang caption tag untuk kelas 12. Mudah-mudahan pembelajaran ini menarik karena didesain semenarik mungkin, tetapi tentu saja konsep pembelajaran yang baik adalah konsep belajar yang menyenangkan. Jadi kita coba hari ini dengan konsep belajar yang menyenangkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk caption text itu paling tidak ada beberapa hal ini Mbak Erin. Yang pertama, kita belajar hari ini bisa mengetahui jenis-jenis caption tag itu kayak mana. Yang kedua, nanti Mbak Erin kita akan coba bagaimana menganalisa jenis-jenis dan struktur kebahasaan di caption tag, dan kemudian nanti yang terakhir kita akan coba buat caption tag itu kayak mana. Karena caption tag ini sangat akrab sekali di kehidupan para remaja. Iya. Kalau kita ingat Facebook segala macam, no caption segala macam. Itu ingat itu pasti. Padahal dia tulis itu ya Pak ya, no caption. Padahal ada tulisannya. Ada captionnya itu caption tag itu padahal ya, tapi dia tetap nulis no caption ya, itu ambigu kayaknya ya. Oke, ya, for students, maybe I will use English for a little, but in Indonesia it is better. Ya, bahasa Inggrisnya sedikit, tapi bahasa Indonesia kayaknya lebih baik supaya pembelajarannya lebih mengena. Let me check it one by one. Oke. Let me move to the second slide. Nah, ini second slide-nya nih, Mbak. Ada dua gambar. Saya gambar yang bahasa Inggris kayaknya nih, Mbak ya. Missing Kelly Ness, ada 25 years old. Bla 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 bla. Ini
menggambarkan ada kehilangan seseorang, namanya Kellynis. Nah, yang seperti ini masuk dalam bentuk caption, seolah-olah dia berita tapi caption. Nah, yang kedua ini kayaknya Mbak Erin kayaknya bisa baca ini Mbak. Apa ini kira-kira captionnya? Ini karena kayaknya apa ya, bahasanya ini bahasa muda ini. Coba Mbak. Bisa dibantu Mbak? Baca? Oke deh. Kalau yang kedua kayaknya captionnya ini aku akan selalu jatuh cinta padamu lagi dan lagi. Iya. Aduh, Ya. berasa gitu ya lagi Iya. bucin-bucinnya banget ini. Iya. Tapi di atasnya sebenarnya ada tuh captionnya. Seiring kita menua bersama, banyak hal yang akan kita berubah mengikuti arus waktu, namun satu hal yang tak akan berubah. Itu yang barusan Mbak baca tadi. Aku akan selalu jatuh cinta padamu lagi dan lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini tanpa kita sadari, actually we are learning caption tag. Sebenarnya kita sedang belajar tentang caption tag. Nah, oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya nih Mbak, kayaknya ya. Oke, ini contoh yang berikutnya. Oke. Ada you can never quit, winners never quit, and the quitters never win. Itu yang mengatakan adalah tag turner. Ini berarti istilahnya quote ya, caption tag dalam bentuk quote. Ini kira-kira artinya apa ya Mbak ya? Aduh, si Bapak. Iya, kan katanya kita kan pembelajarannya interaktif katanya nih. Ini pengalaman ya, biasanya kalau guru belajar satu arah, dia ngomong terus, biasanya siswanya ngomong gini, terus Pak, setengah jam lagi habis Pak, 15 menit lagi habis, gitu ya. Lihat jam terus ya Pak ya ini. Aduh, Iya. gimana nih gitu ya. Oke, jadi di situ ada gambar seseorang, ya gambarnya bisa kita lihat. Kemudian ada captionnya, you can never quit. Jangan pernah menyerah. Winner never quit. Pemenang tidak pernah menyerah. Oke, and the quitter never win. Dan para orang yang suka menyerah itu nggak akan pernah menang. Oke, itu adalah caption tag yang ketiga. Tadi yang kedua tadi yang padamu, sama yang pertama tadi ada yang missing tadi ya, kehilangan. Oke. Kemudian ada caption, kita coba sistem pembelajaran yang memberikan contoh-contoh, kemudian nanti kita coba analisa, kemudian kita akan menciptakan sebuah definisi sendiri, kemudian baru kita pahami, kalau sudah paham baru kita akan coba membuat caption tag itu sendiri. Okay. Ya, yang caption tag berikutnya, nah ini kayaknya ini banyak kalau udah dialami ya sama remaja-remaja sekarang. Atau jangan-jangan yang ngomong ini pernah mengalami gitu ya. Jangan ketinggian ekspektasi ya. Iya, benar. Dengarkan lagu yang agak slow, kemudian merenung gitu ya. Sendirian gitu ya Pak ya di kamar gitu. Benar, seolah-olah dia menjadi video klipnya, model video klipnya. Iya, frustration is the result of failed expectation. Ya, jadi frustasi itu karena ketinggian, ya. Ketinggian harapan kita terlalu tinggi dan itu menyebabkan kita frustasi. Ya, these are the examples of the caption text. Oke. Kayaknya lanjut lagi, kita masuk ke contoh-contoh dulu. Ya, the kitty, ya, kitty caption text. Ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, kayaknya ini menarik. Kalau jenisnya kayaknya apa ini ya? Friendship maybe ya. This is the kind of the friendship ya. Caption tag-nya friendship, persahabatan. Iya. Jadi saya pernah ini kasih tugas ini Mbak tentang caption tag anak-anak saya, siswa-siswa saya, coba caption tag, saya kasih contoh-contoh dulu, kemudian ada contoh seperti ini, ada siswa saya mengatakan, Pak kalau suruh buat caption seperti itu susah sekali Pak, gimana cara ngatur kucingnya? Oke kan ya, kucingnya mau dipoto berubah terus Pak ya, ini kayaknya pola pemahaman yang nggak ini itu ya, nggak pas itu kayaknya ya. Oke, kita lihat kita lihat caption tag-nya Mbak. Oke. Me and you is friends. Oke, me and you is friends. You smile, I smile. You hurt, I hurt. Oke. You cry, I cry. You jump off the bridge, I gonna miss you on a Facebook. Nah, ini apalah kira-kira ya? Agak lucu ya di ujung-ujungnya sebenarnya. Iya, itu kalau jenis tag-nya kalau bahasa Inggris itu ada namanya apa ya? Spoof tag namanya. Ya, spoof tag. Masih ingat Mbak Ririn spoof tag?
Kayaknya ini udah mulai berbayang-bayang ya. Iya, spoof tag itu adalah teks yang kalau kita namanya teks komedi lah ya, teks lucu-lucuan biasanya ada di akhir kalimat, ada twistnya, kalimat lucunya ada di belakang nih. Ya, me and you is a friends. Apa itu ya artinya ya? Apa Mbak artinya Mbak? Kita berdua adalah teman. That's good. Aduh, berasa berpuisi ya. Mantap, iya. Berasa berpuisi sekarang kita. Kita berdua adalah teman atau kita adalah temannya, tapi murid-murid saya banyak mengartikan saya dan kamu adalah teman. Tapi bahasa yang lebih simpel lagi adalah kita adalah teman. Oke. You smile, I smile. Tolong dibantu Mbak. Ya, kau tersenyum, aku tersenyum. Oh, pokoknya sehidup semati lah ini Iya. kayaknya ya. Iya, senyummu adalah senyumku. Oke, senyummu adalah senyumku. Lukamu adalah lukaku. Tangismu adalah tangisku. Ketika kamu melompat dari jembatan, Ya, I aku bakal gonna bikin miss you caption di on the Facebook Facebook. ya. Iya, saya akan kehilangan satu teman di Facebook. Ini jenis apa ya? Caption friendship kayaknya enggak ini ya. Ya, tapi itulah namanya caption, Mbak ya. Jadi caption itu adalah jenis tag yang menarik untuk anak-anak SMA, apalagi pola pembelajarannya kalau kita buat fun learning, mereka bisa mengeksplor semua kegiatan mereka, kita biarkan mereka di luar untuk mengeksplor, untuk membuat captionnya masing-masing. Jadi hal ini saya pikir sungguh topik yang menarik kalau kita bahas tentang caption tag. Oke, let me continue about the caption tag. Ya, this is the cut line. Nah, yang soal-soal yang caption jenis ini biasanya yang keluar di soal-soal ujian, soal-soal semesteran. Jadi dia nggak keluar yang gambar-gambar kucing segala macam itu biasanya nggak dimunculkan ketika ujian. Oke, this is the kind of cut line caption text. Jadi kalau caption text seperti ini kita beri nama dia cut line. Ya, Indonesian Presiden Joko Widodo center, ya di tengah ada center. The white shirt, bajunya putih ya. Visit the site of Complex at Tamrin Business District in Jakarta 4 January 2016. Ya, jadi di situ ada gambar Bapak Presiden kita yang menggunakan baju putih, dia mengunjungi tempat ledakan di Tamrin, tepatnya di seputaran daerah bisnis di Tamrin itu pada 4 Januari. Nah, yang seperti ini juga jenis caption tag. Karena in English there are so many kind of caption in SMA, SMU. We can see that, for example, narrative text, and then descriptive text, analytical exposition, kemudian ada report text, kemudian ada news item, dan seterusnya. Itu jenis-jenis tag yang ada di SMA yang dipelajari. Nah, ketika anak SMA masuk pada caption text, kalau pembelajarannya bisa diolah sedemikian rupa, ini akan menjadi sangat menyenangkan, berbeda dengan teks-teks yang lain. Oke, this is the kind of caption tag. Let me check it. Okay, this one. Ya, I give some example. Saya sudah memberikan beberapa contoh. I want you to speak English or get out. Ini warning ini biasanya ya. Ini biasanya ditaruh di mana? Di tempat kursus-kursus gitu ya. Oke. Tempat les gitu ya Pak ya. Tempat les gitu ya. Oke, tempat les ya. No English, no service. Nggak ada bahasa Inggris, nggak dilayani. Biasanya seperti itu. Atau di beberapa sekolah yang mewajibkan anak-anaknya berbahasa Inggris itu. Hari apa? Hari Senin atau hari Selasa wajib berbahasa Inggris. No English, no service. Biasanya ditempel yang seperti ini. Tapi biasanya juga nggak ampuh ini, Mbak. Biasanya kalau ada bahasa, ya, tetap aja ada, gitu ya. Pak, pokoknya satu gitu. Iya, ketika ada gurunya biasanya akan good morning, good afternoon, sir, good morning, sir, how are you, sir, gitu ya. Sepintas cepat dia pergi karena takut percakapan diajak ngobrol. Iya, percakapan akan tetap berlanjut dan itu dihindari. That's dangerous ya, bahaya biasanya. Oke. Nah, yang seperti ini biasanya ditempel nih. Tempelan-tempelan model kayak gini. I want you to speak English or get out. Seperti itu ya. Oke, ini juga jenis caption, tapi jenisnya nanti juga berbeda. Nah, sekarang kalau sudah melihat beberapa contoh, if we see the examples of the caption, we come to the definitions. Ya, jadi setelah kita melihat beberapa contohnya, mungkin kita bisa mendefinisikan secara mandiri sebenarnya. Tidak perlu harus melihat konteks dalam bentuk yang sudah tersedia. Kata kuncinya ada dua, caption itu. The first is picture, ya kan? Pertama itu ada gambarnya yang jelas.
the second one is description, penjelasannya. Oke. Jadi kalau dalam konteks bahasa Indonesia kira-kira apalah ya caption tag. Ah, ini kalau sekarang Mbak Ririn jadi muridnya nih kira-kira apa ini kalau konteks bahasa Indonesia? Kayaknya caption text ini keterangan dari foto ya Pak ya? Keterangan dari foto ya, benar ya. Jadi ada gambar, kata kuncinya ada foto. Ada gambar, ada foto, dua-duanya sama ya. Ada foto atau gambar, kemudian ada kalimat penjelasnya. Oke, jadi caption tag itu ya kalimat sederhana atau frase atau klausa yang menjelaskan tentang gambar, grafik, dokumen, atau foto. Atau dalam bahasa Inggris, we can see, kita bisa lihat, the definition is, caption tag is a brief description. Bisa berubah heading or title, that identifier or introduce, yang mengintroduce, menjelaskan. Bisa yang dijelaskan itu dokumen, bisa grafik, bisa foto, bisa tabel. Nah, itu jadi caption tag. Dan ini sangat lumrah ditemui. Kalau Mbak Erin sekarang buka HP, pasti banyak caption tag di situ. Apalagi kalau buka media sosial. Ya, dan wah, keren-keren. Ya, saya suruh anak-anak saya coba kumpul caption tag spontaneously, secara spontan. Mereka langsung screenshot saja. Itu banyak sekali didapat ya. Oke. So, kalau kita sudah ngerti tentang definisi dari caption text, sekarang what is the function? Apa fungsinya? Kenapa kita harus membuat caption tag? Ya, the function helping the reader or the viewer. Jadi untuk membantu para pembaca atau orang yang melihat dari dokumen atau grafik atau foto atau tabel tersebut untuk bisa memahami lebih lanjut tentang informasi yang mungkin saja tidak ada di gambar tersebut, tidak ada di foto tersebut. Kita bisa membayangkan kalau hanya gambar-gambar saja, atau hanya dokumen-dokumen saja, atau grafik-grafik saja, foto-foto saja, tanpa disiapkan captionnya, tanpa disiapkan description-nya, introduce the picture-nya, saya pikir orang nanti akan salah persepsi. Oke, ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada hal-hal yang bisa kita simpulkan dari materi kita. Yang pertama, bahwasanya caption itu sangat sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, the caption is very familiar if our daily life, and caption text sometimes we find every day, every time, and everywhere. Itu kesimpulan yang pertama. The second conclusion, kesimpulan yang kedua, caption text tidak sulit, menyenangkan untuk dipelajari, dan sangat interaktif untuk dibuat. Oke. Now let we move to another slide. Kita coba ke slide berikutnya. Nah, untuk membuat caption text ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau ada beberapa yang harus dilihat. Biasanya kalau caption text itu bisa dalam bentuk exclamations atau dalam bentuk questions atau dalam bentuk adjective phrase atau dalam bentuk personal phrase. Jadi caption text itu tidak dalam bentuk kalimat panjang. Kalau kalimat panjang berita namanya nanti ya. Ada gambar, ada berita. Baca koran aja sekalian, nggak usah buat caption tag, oke? Ya, ya. Jadi seperti itu. Ya, harapan tujuan ada bisa dalam bentuk pertanyaan pendek atau dalam bentuk frase saja. Ya, beautiful is bla bla bla. Beautiful is my target in life. Nanti gambar fotonya, wah lagi keren. Itu ya. Personal phrases atau segala macam ya gitu kan? Atau lagi ngelamun, life is very hard. Gitu seperti itu. Ya, itu sebuah frase. Banyak banget beban hidupnya ya, Pak ya. Oh iya. Ya, biasanya gitu. Anak-anak didik saya biasanya kalau suruh membuat caption maka narsisnya keluar semua. Wah, gitu ya. Ada yang seolah-olah kayak video klip lagu sedih gitu ya di caption, kemudian buat kalimatnya mendayu-dayu gitu ya. Tapi ya itulah konteks dari pembelajaran, it's okay. Ya, yang penting they understands about caption text and the target of the learning is gained. Jadi mereka ngerti, mereka paham, artinya target dari pembelajarannya tercapai. Nah, oke, untuk jenis-jenis captionnya. Jenis caption yang biasanya ada, walaupun tidak menutup kemungkinan, there are so many kind of caption. The first is identification bar. The second is cut line. The third is summary. The fourth is expanded, kemudian ada group identification dan quote. Itu beberapa jenis caption. Nanti quote ada friendship, ada love, ada segala macamnya.
ada tentang percintaan, persahabatan, struggle, perjuangan, dan seterusnya. Itu bagian-bagian dari kind of the caption text. Oke. Nah, kita agak ngebut dikit. Berikutnya, ya. Walaupun panas ini kayaknya harus gigi 4 ini ya, ngebut, akselerasinya tingkat tinggi. Ya, oke. Iya, ini penjelasannya, Mbak. This is the definition in every kind of the caption. Identification bar. Ini biasanya kalau kita di kelas, in our classroom, in your office, you find the photograph about Joko Widodo, for example, and under the picture there is a name Joko Widodo, Presiden RI. Nah, itu masuk dalam identification bar. Jenis caption ini hanya menyebutkan siapa yang ada di gambar. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat, kita tengok tiba-tiba ada gambar presiden kita, ada wakil presiden kita, itu sudah masuk identification bar. Oke. Yang kedua, the second kind of cut line, caption tag is cut line. Jenis caption ini menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukan. Nah, ini biasanya soal seperti ini masuk di ujian semester yang jenis cut line. The example is the picture that you saw before about Joko Widodo that come to the Tamrin district. Nah, itu yang tadi datang di Tamrin district ya. Nah, itu cut line. Itu nanti muncul pertanyaan. Who are coming in Tamrin district, for example, A, B, C, D, bla bla bla. Oke. And the third is summary. Nah, ini kayaknya kurang U ini ya. Summary berisi tentang penjelasan lengkap siapa yang ada di gambar, apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, dan kenapa hal itu dilakukan. Itu lebih lengkap summary. Ya, ini jarang dipakai biasanya. And then expanded. Bentuknya lebih lengkap dari summary, lebih lengkap lagi. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadian dan kutipan-kutipannya. Ini hampir mirip, nanti larinya nanti ke news item, teks nanti, tapi ini berbeda. Ya, tentu saja nanti ada bedanya. Kemudian ada group identification. Group identification ini hampir sama dengan yang pertama, Mbak. Jadi kalau ada satu orang berdiri, kemudian di bawahnya dikasih nama buronan gitu ya. Nah, kalau 2 orang dijejer, 3 orang dijejer, dicari seminggu, telah bla 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 bla. Nah, itu group identification namanya. Sama jenis caption yang pertama, hanya saja digunakan apabila gambarnya memuat lebih dari 1 orang. Oke. Kemudian yang quote. Nah, ini yang sering dipakai. Berisi kutipan, perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Dan quote ini adalah jenis caption yang paling banyak dipakai oleh anak-anak atau anak-anak muda sekarang. Kenapa? Dia malas berpikir, jadi tinggal saja cari quote-nya di Google, ya, Google Translate atau di Google apa ya, tentang apa ya, tentang percintaan, bahasa Inggris percintaan. Diambil saja quote-nya. Fotonya foto dia yang sedang apa, sedang menderita atau sedang apa. Nah, fotonya dibuat quote seperti itu, ya. Dan ini paling sering dipakai. Nah, oke, itu tentang beberapa hal yang berhubungan dengan caption text. Oke, kemudian, nah, ini jenis contoh-contohnya yang dibuat. Nah, tapi sebelum itu, saya coba mau ada beberapa, saya punya video tentang bagaimana beberapa siswa membuat caption text. Mungkin bisa di-share, Mbak ya, mungkin bisa saya bagi untuk di-share ya. Bisa Mbak Erin? Silahkan, Bapak. Oke. Ya. Ya. Ada nampak Mbak Erin? Udah ada, Pak. Oke. Ini beberapa, ya, cuma 2 menit proses pembuatan caption text di sekolah biasanya. Ini kalau dilihat seru juga ya, Pak ya? Seru. Pembelajarannya harus seru dan menyenangkan. Jadi konsepnya harus berorientasi pada siswa. Ya, ini tahap perencanaan caption. Mereka sudah merencanakan pembuatan caption, kemudian mereka memaparkan di depan. Apa yang akan dilakukan, apa konsepnya, dan siapa yang akan diputus sebagai orangnya untuk menjadi caption. Ya. Nah, ini eksekusi rencana. Artinya mereka sudah buat caption. Nah, itu berjalan, ada yang merekam, ada yang memutu, ya kan? Ya, jenis captionnya macam-macam. Oke. Ini anak-anak sangat kreatif kalau suruh buat caption. Ada yang motor ditarik, Mbak. Saya nggak tahu maksudnya apa itu. Motor ditarik pakai tali gitu ya. Suruh buat caption.
Disuruh mundur mungkin ya Pak, backup. Ya mungkin gitu. Atau saya nggak tahu ini mau diambil quote apa itu nanti. Ya, ya ini adalah proses-proses dari eksekusi rencana yang sudah mereka buat. Ya, ya Kayaknya di sini bawahnya ada HP benar-benar itu. ya Pak ya, kreativitasnya anak-anak gitu ya, bagaimana merencanakan semuanya Benar. ya. Iya. Itu nggak cukup 1 jam 2 jam itu Mbak. Jadi kalau ya ada yang manjat sampai manjat ke dinding-dinding itu untuk buat caption. Kayaknya benar-benar totalitas ini ya, ada yang manjat dinding, yang mundurin Iya, motor gitu ada ya. yang narik motor, ya. Ada yang manjat pohon Mbak, itu macam-macam Ada itu. yang manjat pohon sampai ya Pak ya. Ada yang manjat pohon karena buat editannya lumayan. Ini tahap pengeditan. Jadi biasanya siswa akan diberikan waktu untuk mengedit caption tag itu. Nah, ternyata anak-anak kita ini luar biasa dalam penggunaan teknologi dan media-media yang berhubungan dengan itu ya. Hasilnya luar biasa sekali. Ini hasil-hasilnya. Oke. Oh, ini pasti yang motonya ini ke bawah tanah banget ya Pak ya. Itu ya. Bawah ada banget yang sampai ini kayaknya. manjat-manjat ya. Ini pohon-pohon tadi yang saya maksudkan ya. Oh iya, benar. Iya. Oke. Ya, kreatif jadi ya Pak ya anak-anaknya ya. Iya, ternyata gitu. Itu kalau mereka diberi waktu terus lebih lama, ya saya pikir hasilnya akan sangat maksimal. Hanya saja kan pembelajaran kita kan terbatas gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang melakukan kegiatan pembelajaran, pengajaran terhadap materi caption tag, you can explore this topic, you can explore this material because the teaching and learning can begin if the process deliver in fun condition, happy condition, and ya pokoknya pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa nyaman, membuat siswa mampu mengeksplor segala kemampuan itu membuat pembelajaran bisa mencapai targetnya. Oke, that's about the caption text. Oke, mungkin kita coba cek lagi. Oke, ini masih berapa menit lagi nih? Masih tenang Pak, buat Bapak masih lama pokoknya. Masih lama. Iya, oke. Tadi tentang jenis-jenisnya. Oke, dan ini hasil-hasilnya. Oke ya, kita lihat ini hasil yang tadi diinikan ke anak. Ya, ini narsis sekali, Mbak. Wah, cowoknya di tengah tuh. Oh, ya. Ya. A friend is the one who always try to put on smile on your face. Tuh kan kalimat quote-quote-nya itu dia ngambilnya dari Google, pokoknya luar biasa pokoknya ya. Kayaknya senyumnya ketutupan sama masker ya Pak ya. Itu yang nggak applicable itu ya namanya ya. Nggak cocok. Ini berarti nanti harus diperbaiki nih captionnya ini. Ini harus disuruh siswanya ini perbaiki captionnya, nggak cocok. Kenapa? Bicara tentang smile tapi pakai masker. Ya, wah berarti Mbak Erin ini termasuk tipikal kalau jadi guru tipikalnya lumayan apa ya? Lumayan detail ya, lumayan detail. Agak bahaya untuk siswa ya Pak ya. Iya, akhirnya frustasi anak frustasi karena kena detail terus ya, di detail akhirnya lama-lama revisi lagi gitu iya, ya Pak ya. Lama-lama nggak ngumpul mereka ya. Oke, thank you ma'am ya, I think that's up ya, see you, bye bye gitu mungkin ya. Tapi bersyukur Mbak Erin nggak jadi guru jadinya ya. Akhirnya. Iya, oke. Ya, this is very beautiful caption I think. Saya ketika melihat caption ini yang dibuat oleh anak, ini saya bingung. Saya bertanya, kok bisa fotonya pakai masker tapi bayangannya nggak pakai masker? Itu ya. Oh iya, benar. Ya, ketika saya cek ini harus diperbaiki. Pak, ini bentuk dari modifikasi, Pak, ini bentuk dari kreativitas. It is kind of the creativity. Oke, saya nyerah kalau gitu. Padahal itu mau saya koreksi, kok bisa bayangan berbeda dengan bentuk aslinya. But it is kind of creativity, sir. I think it is good. Okay, it is kind of the creativity. If you don't wake up to make it happen, your dream will always be dream. Ini kalimatnya bagus sekali ya. Kalau nggak segera terbangun, maka mimpimu hanya akan tetap menjadi mimpi. Ya, oke. Itu yang dibuat. Dan ini anak-anak IPS loh, Pak, yang buat.
Oh. Jadi kreatif mereka ya, ya ngedit. Kalau pengeditan ini cukup menggunakan HP seperti proses pengeditan tadi ya, itu nggak makan waktu lama bagi mereka. Mungkin karena you are the millennium generation gitu ya. Gen Oke, Z gitu ya, Pak ya. gadget ya, gadget ya. Ya, ini tadi. Caption seperti ini sangat disukai oleh anak-anak. Kenapa? Ya, yang paling disukai oleh siswa kelas 12 atau siswa-siswa umumnya, remaja umumnya adalah jenis caption love, friendship, ya dua jenis ini yang paling banyak dipakai. Jadi kalaupun kita suruh buat caption yang cut line tentang Presiden Joko Widodo bla bla bla, they are not interested. Mereka sama sekali tidak tertarik. Mereka ingin saya adalah objeknya, saya modelnya, tulisan itu mengenai saya. Maka semuanya akan berjalan lancar. Oke. True friend not only accept who you are, but also help you become who you should be. Oke. Jadi teman sejati itu tidak hanya menerima kamu apa adanya, tapi membantu kamu untuk menjadi diri kamu apa adanya. Wah, itu keren sekali. Tapi captionnya mungkin apa itu dari ya? Google ya. Iya, memang apa ya? I ask my student to find out the quote from the Google. Jadi memang kalau kata-katanya memang harus boleh diambil dari Google karena Mencocokkan nanti, gitu ya Pak ya? dicocokkan saja temanya apa, topiknya apa, nanti cari kalimat yang sesuai. Tapi kadang-kala ada yang nggak sesuai tadi, seperti Mbak Erin. Halo Mbak Erin? Iya. Ini kayaknya sambungannya lagi nggak stabil ini ya. Maklum ya Pak ya, siang-siang sinyal juga ikut panas kayaknya. Oke, sinyal ikut panas. Oke, the next. Ya, ini yang saya ambil dari internet ya. Saya ambil dari internet tadi malam, ada caption seperti ini. Saya bayangkan mirip kayak Mbak Erin kayaknya, tapi dari jauh saja mirip ya. Iya. Harus cari tempat duduk ini langsung ya. Iya, ya, dan narsis sekali ya. Never give up, for that is just the place and the time. That tide will turn. Ya, ini sering diupload di IG, di Facebook dan seterusnya. Nah, para pendengar mungkin itu hal-hal yang bisa kita pelajari that we can learn about caption text ya. It is very interesting material ya. Nah, kita di terakhir mungkin bagian-bagian terakhir kayaknya kalau cuma buat caption segala macam tapi nggak diukur kemampuannya, nggak diukur daya pemahamannya juga nggak bagus. Jadi harus kita ukur ini. Karena nanti ujung-ujungnya anak-anak SMA juga akan menghadapi soal ujian yang berkaitan dengan caption. Oke. If the picture like this, it is Abraham Lincoln. Yeah, I want you to speak English or get out. Let me come to the the items. Number one. Nanti tiba-tiba muncul soal seperti ini. The purpose of the caption above is. Jadi kalau ada soal seperti ini, ada captionnya seperti gambar di atas itu. The purpose-nya itu apa? Tujuan dari caption itu apa? Oke. Kira-kira kalau A, B, C, D, E ya. Ini kalau Mbak Erin kira-kira jawab yang mana nih, Mbak? Kayaknya kalau Erin, kalau enggak C ya A ya. Dua ya? Boleh ya dua ya? Iya. Oke. Ya, to give description the importance of English. Oke, untuk menjabarkan tentang pentingnya bahasa Inggris, to make a picture of United States President, untuk membuat gambar Presiden Amerika, to motivate the reader to speak English, untuk memotivasi para pembaca untuk berbahasa Inggris lebih lagi. Ini biasanya kan ditempel di kursus-kursus tadi, di ruangan-ruangan gitu kan. To tell the story about of Abraham Lincoln, untuk menjelaskan tentang cerita. Kalau menjelaskan cerita tentu kalimatnya tidak sependek ini. To show the picture of Abraham Lincoln. Kalau untuk menunjukkan gambar tentu tidak diambil karikatur dan tidak ada captionnya. Oke, jadi benar Mbak Erin. Jawabannya to motivate the reader to speak English. Oke ya. So if there is a picture like this and the context is about asking someone to speak English, it means that the caption have a purpose to motivate the reader to speak English. Seperti itu ya. Oke, who is the caption of the picture commonly for? Untuk siapa biasanya caption ini diperuntukkan? Biasanya kan begitu ya. Oke, teacher in the office,
boleh sebenarnya guru di kantor, tapi gurunya bukan guru bahasa Inggris gitu ya, diwajibkan tiba-tiba Tiba-tiba guru bahasa Arab yang masuk ya Pak ya? guru bahasa Arab, tiba-tiba headmasternya, kepala sekolahnya itu baru, mutasi gitu ya, strength itu, dia guru bahasa Inggris, pokoknya wajib berbahasa Inggris. Biasanya mungkin gurunya nggak ada yang datang lagi tuh Mbak, atau gambarnya cepat hilang itu biasanya ya. Oke, jadi no, it is not for teacher I think. Yeah. The principal to the teacher. Nah ini yang kedua tadi. Untuk kepala sekolah dan guru-gurunya. No, teacher and students. Ya, yeah, sometimes yes, kadang iya. Tapi it is not very right, not apa ya? Kalau untuk guru dan siswa kayaknya benar, tapi nggak begitu tepat. Karena kalau guru kayaknya nggak terlalu ditekankan untuk itu. Student English class, ya benar. Yang benar adalah untuk murid-murid bahasa Inggris di kelas biasanya ditempel seperti ini. Nah, jadi kalau ketemu soal-soal tentang caption, I think it is not difficult to choose to answer because caption text is kind of the simple text karena teksnya sangat simpel sekali. Oke, nah ini soal yang terakhir nih sebelum kita tutup materi kita. Jadi sudah kita jelaskan, kemudian kita coba ukur. What is the function of the caption? Ini function. Fungsinya apa ini kira-kira ya? Ada gambar bunga-bunga yang indah, kemudian ada beberapa turis lewat to make a picture look beautiful, untuk melihat gambar, untuk nampak menjadi lebih indah. Saya pikir captionnya tidak menjadikan gambar lebih indah. Oke, to give description more detail of the picture, untuk membuat detail gambar menjadi lebih detail. To tell about who was the viewer of the picture, untuk menjelaskan siapa-siapa orang-orangnya. To explain how beautiful the flower are, untuk menjelaskan bagaimana cantiknya bunga-bunga ini. Saya pikir juga ada ya. To make reader see beautiful of flower. Yang mana ini kira-kira Mbak? Kira-kira jawabannya benar, yang B ya. Jawabannya yang benar yang B. Jawab padahal ya Pak ya. Ya, to give description, more detail of picture. Picture-nya ada di mana itu? Gitu ya. Tepatnya tanggal berapa itu? Oke, ya. Terus nama ininya apa itu? Partnya apa itu? Oke, di saat apa itu? Itu biasanya menjadi detail, menjadi penjelasan. Oke. According to the caption picture, when was the photo taken? Ya, taken. Ya. Kapan fotonya diambil? Ini ada gambar. Ya, Ukraine on May 3rd. Ya, tanggal 3 bulan Mei 2009. Ya, 2019. Ya. Ini adalah beberapa jenis soal yang ada di caption text. Jadi saya pikir Mbak ini sudah lengkap kegiatan pembelajaran kita, dari tujuannya sudah dipaparkan, kemudian jenis-jenis captionnya juga tadi juga sudah banyak sekali jenis-jenisnya dan apa yang menjadi idola anak-anak ketika mereka harus dibuat caption. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang definisi, bagaimana cara membuatnya, kita sudah tampilkan video pembuatannya. Setelah itu kita ukur apakah mereka memahami tentang caption yang sudah mereka pelajari dengan pemberian soal untuk mengukur kemampuan mereka dan pemahaman mereka. Dan kalau mereka bisa menjawab dengan benar, maka tujuan dari pembelajaran berhasil. Kalaupun belum benar, bukan berarti tidak berhasil, tetapi mungkin pada konsep pemahaman soal saja yang perlu diperbaiki. I think Desa, saya pikir cukup untuk pembelajaran hari ini. Oke Mbak, silakan kembali ke Mbak Erin. Terima kasih untuk Bapak Suyono yang sudah berbagi ilmunya kita hari ini Pak ya, siang ini di siang yang panas ini. Iya, ikut belajar tapi ya. Ikut belajar, ikut flashback lagi ya pelajaran-pelajaran yang kayak, oh ini lupa, oh ini iya bener, yang kayak gitu. Ikut deg-degan juga kalau ditanya takut salah. Bener, kan berasa masuk kelas lagi saya berasa Pak. Masuk kelas lagi, oke ya. Oke, ya senang sekali. Banyak. Ya, senang sekali bisa belajar bersama di RRI Palembang bersama Mbak Erin dan semua kru, tim mungkin. Iya. Oke, dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Suyono ya dan juga sahabat kreatif di rumah yang mungkin ketinggalan nih baru setengah jalan tadi nonton Kak Erin gitu ya. Kamu bisa nonton lagi di YouTube kita RRI Palembang, sahabat kreatif, di situ bisa kamu langsung belajar deh dari awal tadi kita bikin caption text, kamu bisa lihat deskripsinya juga, semuanya juga, contoh-contohnya juga, prosesnya juga ya Pak ya. Dari awal sampai akhir sahabat kreatif pokoknya di rumah. And terima kasih banyak untuk Bapak Suyono yang sudah menyempatkan hadir ya di acara kita di siang hari ini.
ini. Semoga sehat selalu Bapak dan juga sukses selalu untuk pembelajarannya di sekolah Iya. juga. Terima Dan kasih. sahabat kreatif yang di rumah juga, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan Erin dan juga Pak Siono pamit dari ruang dengar kamu sahabat kreatif. Sampai jumpa di kelas tambahan RRI berikutnya pastinya di hari yang lain. Erin Azali dan juga Bapak Siono pamit undur diri. Dan Ya. akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya. .6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI.